Ada beliau mempunyai doa untuk taklim ta'allum. Doanya lumayan panjang tapi isinya bagus. Masya Allah, isinya luar biasa bagus.
Baca nggak? Khot itu kan macam-macam, ada khot nasri, ada khot apa lagi? Khot rikni, ada khot diwani. Kalau ini namanya khot salli, asal jadi. Oh ya, khot salli, khot asal jadi. Baca nggak? Tulisannya kebaca nggak? Coba kita baca bareng-bareng. Tulisnya nanti aja nggak apa-apa. Tulisnya nanti aja. Coba ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wat tadhakkura wat tadhkira wan naf'a wal intifa'a والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما نافعا وارزقني فهما صادقا. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kalau sholat, wassalam. Kalau sholli, wassalim. Baik ya, itu doa dari Imam Habib Abdullah. Dan marilah kita buka taklim sebelum kita menjalani ini. Bacaan Al-Fatihah Al-Mazid satu sekalian yang berhenti sebenarnya. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik dan hidayah yang kita sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk taklim bertanya. Dan termasuk kita yang sangat besar adalah dikabulkannya doa kita, yaitu disampaikannya kita di bulan Ramadan, di mana doa Rasulullah SAW, doa umat Rasulullah ketika bulan Rajab selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Apa artinya ballighna Ramadan? Dan sampaikanlah kita kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sudah sampai bulan Ramadan. Kenapa mesti berdoa demikian? Kalau kita sampai
Ramadan itu mau ngapain? Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang luar biasa, ya. Bulan yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Idza dhahara Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulqat abwabun nar, wa suffidat asyayatin." Nabi, ketika masuk bulan Ramadan itu, futihat abwabul jannah, futihat, betul-betul dibuka selebar-lebarnya, bukan cuma dibuka saja, tapi betul-betul dibuka dan dibuka selebarnya pintu-pintu surga. Waghliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu wasuffidat asyayatin, dan dibelenggu setan-setan. Ini hal ini tidak terjadi di bulan-bulan yang lain. Ya, jadi setan itu dibelenggu di bulan Ramadan. Artinya apa dibuka pintu surga itu? Imam Nawawi syarahnya Imam Muslim juga mengatakan kata kata fikih, artinya dibuka abwabul jannah itu bisa bermakna yang hakiki, bisa bermakna yang majazi. Artinya bisa jadi memang betul-betul surganya Allah itu dibuka. Bisa jadi yang dimaksud adalah dibukanya sebab-sebab untuk masuk surga. Ya, jadi pintu surga itu apa? Banyak sekali ternyata. Ya, segala ketaatan kepada Allah itulah yang akan berjalan. Puasa itu juga pintu surga. Puasa adalah ibadah yang menyebabkan orang masuk surga. Sholat itu juga termasuk pintu surga. Karena sholat itu adalah sebab-sebab yang menjadikan orang masuk surga. Ini yang dinamakan dengan abwabul jannah. Dan di bulan Ramadan itu pintu surga itu lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Karena bermacam-macam ibadah itu pahala yang dilipat gandakan kepada Allah. Ibadah sunnah pahalanya sama dengan ibadah wajib. Di bulan Ramadan, kalau kita beribadah sunnah, maka pahalanya digandakan seperti pahalanya beribadah. Dan ibadah wajib, maka dilipat gandakan berkali-kali lipat. Maka inilah yang dimaksud dengan dibuka pintu-pintu surga. Orang yang biasanya datang ke masjid bulan Ramadan, berbondong-bondong ke masjid. Karena anak yang jarang-jarang baca Quran, jadi sering baca Quran. Ini serta bahwa pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah. Walaupun abwabun nar, kemudian ditutuplah pintu neraka. Artinya secara zahir kita bisa menyaksikan bahwa kemaksiatan di bulan Ramadan itu berkurang. Kita lihat tempat-tempat maksiat yang biasanya buka bulan Ramadan ditutup. Tempat hiburan yang mana biasanya buka ditutup. Ini satu bukti. Kemudian orang lebih malu untuk melakukan maksiat bulan Ramadan daripada bulan-bulan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa pintu neraka itu ditutup. Dan yang ketiga, bahwa bulan Ramadan itu kita setan itu dibelenggu, jadi diikat, dirantai. Jadi nggak ada setan bisa ganggu kita juga. Tapi yang dimaksud setan di sini bukan setan-setan yang kalian lihat di film-film itu, seperti kuntilanak, ya, kemudian apalagi pocong, bukan gitu. Tapi setan yang dibelenggu adalah setan yang betul-betul memusuhi kita,
yang mengganggu kita, nggak mau kita itu jadi orang baik. Itu dulu. Artinya apa? Ketika di bulan Ramadan ada orang yang masih melakukan maksiat, itu berarti murni dari dia sendiri, bukan campur tangan setan. Karena selama ini itu setan yang selalu disalahkan. Kalau ada orang, kalau ada manusia berbuat kejelekan, berbuat maksiat, siapa yang disalahkan? Setan. Sampai-sampai setan itu bosan dari setan. Kalau bisa itu berarti dari setan. Kenapa? Selalu disalahkan. Ya, ada orang nyuri yang dapat hartanya pencuri, yang disalahkan siapa? Setan. Ada orang zina yang siapa? Manusia. Yang disalahkan setan. Selalu yang disalahkan setan. Tapi di bulan ini, di bulan Ramadan, setan itu diberhenti. Maka ketika ada orang melakukan suatu kejelekan, itu berarti bukan setan, tapi memang orangnya sendiri yang jelek. Ya, karena nafsu. Manusia itu benar nafsu. Dan nafsu ini beramal bisu. Ini kan nafsu al-amaratun bisu. Nafsu. Jadi manusia itu punya nafsu, dan bahkan yang nafsu itu bisa lebih jahat daripada setan. Itu yang perlu diwaspadai. Baik. Jadi bersyukur kita sudah sampai bulan Ramadan, maka gunakanlah waktu di bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk mengisinya antara lain dengan taklim wa ta'allum. Ibadah masuk ibadah yang paling besar pahalanya itu adalah taklim wa belajar dan mengajar. Baik, kita lanjutkan untuk pelajarannya kali ini adalah kita mengusahakan belajar bab puasa faslun syurutu wujubihi. Bismillahirrahmanirrahim. وقال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. فصل شروط وجوبه 5 أشياء. Pasal ini menerangkan syurut wujubihi, syarat-syarat wajibnya puasa. 5 Asya itu ada 5 perkara. Syarat-syarat wajib puasa ada 5. Islamun, yaitu Islam. Yang pertama, Islam. Wa taklifun, dan mukallaf. Wa itaqasun, dan mampu. Wasihhatun, dan sehat. Wa iqamatun, dan berada di kediaman, berada di kediaman. Ada di dirinya sendiri. Sudah, sudah. Saya jelaskan satu persatu. Syurut wujubi, syarat wajib. Apa yang dimaksud syarat wajib? Syarat wajib itu artinya orang yang diwajibkan berpuasa itu kalau sudah memenuhi 5 syarat ini. Kalau tidak memenuhi 5 syarat ini, maka tidak wajib puasa. Orang tersebut tidak wajib. Atau salah satu dari kelima syarat ini tidak dipenuhi, maka berarti orang itu tidak wajib puasa. Tapi kalau orang ini
ada orang sudah memenuhi 5 syarat tersebut, berarti dia wajib. Contohnya yang pertama adalah apa? Nah, jadi yang wajib puasa itu adalah orang Islam. Mafhumnya, kalau bukan orang Islam maka tidak wajib. Siapa yang bukan orang Islam? Kristen, Hindu, Buddha, semuanya. Nah ini masuk dalam kategori kafir. Orang kafir, kemudian orang musyrik. Nah, termasuk juga murtad. Tapi dalam hal ini orang murtad tetap punya kewajiban puasa. Kenapa? Karena orang murtad itu sebelumnya sudah masuk Islam. Jadi ada pengecualian ya. Orang murtad tetap wajib. Paham ya, saat pertama ini Islam, paham? Agamanya namanya Islam. Orangnya dinamakan Muslim. Kalau perempuan namanya Muslim. Kalau jamak namanya jamak orang laki-laki banyak namanya muslimin. Kalau perempuan banyak muslim. Jadi yang pertama Islam. Yang kedua wataklifun dan mukallaf. Apa itu mukallaf? Orang yang dibebani hukum Islam. Orang yang telah dibebani hukum, siapa yang dibebani hukum Islam? Akil dan balik. Orang mukallaf itu artinya al-akil al-balik. Orang yang sudah akil balik. Jadi kalau dia belum akil balik, maka tidak wajib puasa. Siapa yang belum akil balik? Siapa yang belum akil balik? Anak kecil. Anak kecil yang belum berusia 15 tahun kalau laki-laki, ya. Atau belum pernah mimpi basah. Yang kedua, perempuan yang belum haid, ya. Itu juga namanya mukallaf. Belum mukallaf. Atau siapa lagi yang tidak dimakan mukallaf? Orang gila. Karena orang gila itu tidak berakal. Sebenarnya tidak mukallaf. Jadi syarat yang wajib untuk puasa adalah orang yang akil balik atau dimakan mukallaf. Kemudian yang ketiga adalah itaqatun. Apa artinya tadi? Mampu untuk melaksanakan puasa. Mampunya, kalau orang yang tidak mampu untuk melakukan puasa, itu tidak wajib puasa. Contohnya siapa? Orang yang sakit. Orang yang sakit tidak mampu. Orang tua, orang yang tua renta, nggak bisa bangun, nggak bisa makan. Ini namanya orang yang tidak mampu. Atau pekerja keras, pekerja di sawah, karena sering matahari, dia harus mengambil beban yang berat di siang bolong. Haus dan juga lapar, maka dia boleh untuk tidak puasa, gitu ya. Orang yang sudah tua renta, dia nggak bisa tidak mampu untuk puasa, maka juga tidak punya kewajiban. Jadi syarat yang wajib berpuasa adalah orang yang mampu. Atau mungkin kalian
ada satu hal sehingga tidak mampu berpuasa, maka itu juga tidak wajib. Kemudian yang keempat baru wasihatun sehat. Jadi yang wajib puasa adalah orang sehat. Apapun yang berarti orang sakit tidak wajib. Tapi sakit ini sakit yang bagaimana yang boleh tidak puasa itu? Kalau sakit paru boleh nggak? Ya? Ada sakit paru, tahu paru? Ya, maka itu termasuk sakit yang ringan. Sakit yang memperbolehkan orang untuk tidak berpuasa itu adalah sakit yang boleh orang tersebut bertayamum. Ya. Contohnya apa? Orang yang boleh tayamum, yang sakit yang membolehkan orang tayamum. Itu contohnya ketika orang kalau menggunakan air maka sakitnya akan bertambah parah. Ya, contohnya ada luka di tangan. Kalau dia kena air, maka lukanya tambah parah. Berarti dia boleh bertayamum. Ya, begitupun dalam masalah puasa. Ya. Sakit yang membolehkan orang tidak berpuasa adalah ketika kalau orang itu berpuasa sakitnya bertambah parah. Atau bisa jadi kalau orang itu berpuasa maka dia akan kehilangan fungsi anggota badan. Ya, contohnya apa? Contohnya mungkin ya dia sakit lambung, ya, yang akut. Gitu. Jadi kalau nggak dikasih supan, nggak dikasih makan, dia bakal lambungnya itu bermasalah. Atau bahkan sakit yang bisa meningkatkan kematian. Ya, maka di sini boleh untuk tidak berpuasa. Nah, sekarang kalau sakitnya TBC semua, Ustaz, orang tanya, Ustaz sakit TBC, emang kamu batuk? Enggak. Terus kamu keluar darah dari hidung? Enggak juga. Terus apa TBC? Tekanan batin tengah. Itu pada itu sudah termasuk penyakit parah itu sebenarnya. Ya. Tapi kalau TBC yang semacam ini tidak boleh untuk tidak berpuasa, wajib justru malah harus ya, jadi syarat yang keempat adalah sehat. Sehat. Selanjutnya wa iqamatun. Yang wajib berpuasa yang kelima adalah iqamah. Iqamah itu artinya apa tadi? Berada di kediamannya sendiri. Artinya bukan dalam keadaan bukan dalam keadaan bepergian. Sebab kalau orang dalam keadaan bepergian, maka boleh untuk tidak berpuasa. Tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Bukan sekedar pergi operasi setiap orang yang pergi itu boleh tidak berpuasa. Ya, ada beberapa syarat. Apa di antaranya? Dia perginya itu sebelum fajar. Sebelum subuh dia sudah pergi dari rumahnya. Maka boleh itu tidak berpuasa. Kemudian yang lebih afdal antara puasa dan tidak puasa lebih afdal mana? Tafsir. Kalau sekiranya dia kuat untuk berpuasa, maka lebih baik puasa. Tapi kalau sekiranya tidak mampu untuk berpuasa, maka lebih baik tidak puasa. Contohnya, ketika dia harus pergi, tapi harus bawa mobil, ya kan? Harus fokus, harus punya tenaga. Ya, kalau bawa mobil dalam keadaan lapar, berkunang-kunang, ya, kayak mau pingsan, dia tercoba dia lihat rumah, maka posisi yang semacam ini dia berarti lebih baik berbuka. Gitu. Jadi iqamah. Yang wajib puasa adalah orang yang berada di kediamannya sendiri
di kampungnya sendiri, bukan sedang dalam perjalanan. Itu saja. Ya, jadi kalau kriteria kelima ini sudah ada pada diri kalian, maka berarti kalian wajib untuk di pertama apa tadi? Islam. Ya, kalian Islam apa enggak? Islam. Yang kedua takdir. Kalah. Kalian malah apa enggak? Yang kedua mampu apa enggak? Sehat apa enggak? Berada di kampungnya sendiri apa enggak? Ya ini kan kita saya dari Aceh, kan bukan di kampung sendiri, berarti boleh dong puasa. Nah, iqomah itu yang dimaksud dengan iqomah adalah orang yang menetap di suatu kampung lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari. Ini yang jauh-jauh ini sudah 3 hari atau belum? 3 hari, 3 tahun. Jadi dinamakan iqomah itu kalau sudah menetap lebih dari. Begitu pun orang yang dalam keadaan musafir, orang yang pendatang dalam keadaan bekerja, kalau dia sudah niat menetap di suatu tempat selama 3 hari, sudah niat, ya, saya mau menetap, seumpama ada orang Aceh ke sini baru datang, tapi baru datang ketika dia niat bahwa di sini mau bermukim selama 3 hari, maka berarti dia sudah dianggap mungkin bukan musafir. Tapi kalau dia tidak niat, kalau ditanya mau berapa hari di sini, nggak tahu nanti lihat situasi dan kondisi. Maka berarti selama itu dia masih bisa jadi 5 hari, bisa jadi 10 hari. Sesuai dengan kebutuhannya di situ mau berapa hari. Paham ya? Jadi mungkin adalah orang yang sudah tinggal lebih dari 3. Yang selanjutnya, Faslon arkanuhu salasatu asya. Arkanuhu salasatu asya. Yang kedua, betul-betul salah satu aturan itu adalah tiga perkara berpuasa atau tidak. Yang pertama niat lainan pada malam hari. Lainan pada malam hari. Itu beliau ini pada tiap-tiap tapi itu beliau untuk tiap-tiap fardu di dalam puasa fardu. Fardu di dalam puasa fardu. Yang kedua, wakaf muslim. Wakaf muslim yang meninggalkan hal yang membatalkan puasa. Dan meninggalkan hal yang membatalkan puasa.
bukan karena bodoh yang dimaafkan. Yang kedua dan yang ketiga adalah orang yang berkuasa. Orang yang berkuasa. Apapun itu kuasa itu harus ada kuasa. Jadi kalau kuasa tidak ada, tidak ada kuasa. Tapi hukum dari Amerika, hukum Islam itu harus ada suami, harus ada calon istri, harus ada istri kabur, harus ada walinya, harus ada saksinya, harus ada mahar. Di dalam ngomong ini wajib untuk lihat di dalam hari.
atau di nah, sesuatu menurut pendapat Malik. Menurut Imam Malik, Ramadan itu boleh dilakukan di awal bulan untuk melakukan tentang dari Tuhan. Ini menurut Imam Malik. Jadi itu hari malam yang puasanya, besok dan seterusnya dan besok malam. Ini menurut Imam Malik. Kalau bisa melakukan itu hukumnya sunnah untuk membantu kekhusyuan biar niatnya lebih khusyuk maka dilapaskan. Maka ketika seumpama kita niat puasa dan waktu sholat kita dalam keadaan sholat di hati kita sampai niat puasa sah apa enggak? Sah. Walaupun kita sedang sholat, sedang sholat di hati kita niat puasa, maka niatnya sah saja. Sholatnya batal apa enggak? Enggak batal, karena cuma di dalam hati. Nah, kecuali kalau sedang sholat, kita melafazkan niat puasa. Ya, akbar, awaitu mawadin anadari, ya batal. Karena niat puasa itu tidak ada hubungannya dengan sholat. Adalah ketika kita sholat, melafazkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sholat, maka sholatnya batal. Nah, jadi perlu diketahui bahwa niat puasa itu di dalam
hati. Kembali lagi untuk pengetahuan yang betul itu Ramadan atau Ramadani. Ya. Secara nahwu itu yang lebih bagus Ramadani. Nah, Ramadani hadis sanati. Sebab kalau Ramadan itu mestinya hadis sanata. Dalam ilmu bahasa Arab, kalau kita baca Syahri Ramadana, maka harusnya hadis sanata. Karena hadis sanata itu menjadi gorob. Gorob itu harus dibaca nasab. Paham? Kalian paham nahwu nggak? Ya. Jadi sudah ikut aja. Nanti kita baca Ramadani. Ya, kalau ada yang Ramadan, ya biarin aja nggak apa-apa. Nggak dosa juga. Puasanya juga tetap sah. Jangan Ramadan juga tetap sah. Malah ada yang beranggapan begini. Ada satu orang guru agama malah. Ya, dia mengatakan kalau Ramadan itu kalau kita niatnya bareng-bareng. Ramadan ini kalau niatnya sendiri-sendiri katanya. Karena dia terobsesi dengan doa kunut. Doa kunut itu kan kalau sendiri, Allahumma dini, wa'afini, iman apa itu atawal, mani. Tapi kalau bareng-bareng, Allahumma dina, iman hadid, wa'afina, iman apa dan seterusnya. Nah, ada yang seperti itu. Tapi bukan alasannya kan, bukan seperti itu. Ya, bukan berarti kalau bareng-bareng itu menggunakan kalau sendiri menggunakan di bukan. Tapi lebih ke masuk ke dalam ilmu gramatika bahasa Arab. Baik, intinya cukuplah bagi kita bahwa yang paling bagus itu kita membaca Ramadani hadis sanati lillahi ta'ala. Likulli yaumin. Ya, jadi niatnya itu tiap malam untuk tiap-tiap hari. Nah, tetapi sebagai pengetahuan disunnahkan juga kita untuk berniat puasa itu di awal bulan Ramadan kita niatkan puasa sebulan penuh. Jadi sewaktu-waktu kita lupa di malam harinya kita nggak niat karena lupa, maka ada mazhab yang mengesahkan. Karena menurut Imam Malik cukup niat puasa di awal bulan untuk satu bulan. Tapi meskipun demikian, tetap kalau kita lupa tidak niat di malam hari, maka kita wajib untuk mengqadha, ya, untuk mengulang lagi puasanya. Jadi kalau kita lupa nggak niat malam hari, maka di siang harinya kita tetap wajib puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nah, jangan mentang-mentang orang malam lupa kemudian siangnya nggak puasa, enggak. Jadi walaupun lupa siangnya tetap harus puasa dan nanti setelah selesai bulan Syawal maka harus diqadha puasanya. Ya. Sudah sekarang harus puasa, nanti juga harus diqadha. Makanya jangan sampai lupa. Fil fardhi, di dalam puasa fardhu. Artinya kalau puasa sunnah nggak harus niat di malam hari. Puasa Senin Kamis umpama. Di malam harinya kita nggak niat mau puasa, ya. Tiba-tiba pagi hari belum makan apa-apa, ingat oh ya ini hari Kamis, ya, sudahlah kita mau puasa, boleh. Ya, karena Nabi juga demikian. Nabi Muhammad SAW suatu ketika dia masuk ke rumahnya Sayyidah Aisyah. Dia bilang, wahai Aisyah, indakum syai', kata Nabi.
Wahai Aisyah, apakah kau mempunyai sesuatu yang bisa dimakan? Apa jawab Aisyah? Lah, saya nggak punya apa-apa Nabi. Nggak ada sesuatu yang bisa dimakan. Lalu apa jawab Nabi? Idzan asum. Idzan asum. Sudah, kalau gitu, saya puasa sajalah. Ini Masya Allah. Contoh istri soleha sama suami soleh. Ditanya sama suaminya, kamu punya apa enggak yang bisa dimakan? Enggak. Jawabnya, sudah itu saya puasa aja. Ini berarti soleh. Biasanya kalau yang nggak soleh-soleha, ketika istri ditanya apa biasanya? Bu, kamu punya sesuatu yang bisa dimakan atau enggak? Kalau enggak ada, jawabnya gimana? Dia tanya sendiri, emang lu ngasih? Emang lu ngasih bekal? Emang lu ngasih uang? Apa jawab suaminya? Ya udah, gue makan di luar. Ini kalau istrinya bukan soleh. Kalau istri yang soleh-soleha, dijawab nggak ada, sudah saya berarti puas. Dan kemudian satu ketika Rasulullah SAW datang lagi ke rumah Sayyidah Aisyah. Seperti biasanya Rasulullah bertanya, ya Aisyah, hal andakum syai'? Wahai Sayyidah Aisyah, apakah engkau punya sesuatu yang bisa dimakan? Lalu jadi Sayyidah Aisyah, na'am. Oh ada, ya Rasulullah, ada. Apa jawab Rasul? Kita postir. Sudah, kalau begitu, saya batalkan puasa saya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu senantiasa berpuasa. Setiap hari puasa, malamnya, tiap malam, dia mulai. Tiap hari siangnya puasa, malamnya, dia mulai. Terus begitu. Tapi ini adalah kekhususan Nabi. Nabi diberi fisik yang beda dengan manusia pada umumnya. Diberi kekuatan yang di luar kemampuan manusia. Makanya suatu hari sahabat itu ada sahabat yang ingin meniru Nabi. Ya Rasulullah, aku ingin sepertimu. Ya, puasa tiap hari, kemudian qiyamul tiap malam. Apa jawab Nabi? Oh jangan. Ya, kau tidak akan kuat. Kau tidak akan mampu. Ya, kalau manusia biasa, badan kita punya hak. Ya, waktunya makan, waktunya istirahat. Ya, nggak boleh. Ya, umatnya untuk berpuasa terus, kemudian yang mulai nggak tidur terus. Jadi kebiasaan Nabi itu puasa. Namun ketika suatu saat tiba-tiba di rumah istrinya itu ada makanan atau istrinya sudah menyiapkan makanan, maka Nabi membatalkan puasanya. Nah, ini menunjukkan bahwa puasa sunnah itu boleh niatnya di siang hari, tidak harus di malam hari. Namun ketika puasa fardu, maka harus diniati dari malam hari. Ini yang pertama, rukunnya puasa adalah niat. Yang kedua, watar muftirin, dan meninggalkan hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Makan, minum, memasukkan sesuatu ke 5 lubang. Masuknya sesuatu ke 5 lubang. Hidung, apalagi telinga, mulut, kubul, dan dubur. Ini kalau ada benda yang masuk ke 5 lubang ini, maka berarti batal puasanya. Jadi orang puasa wajib meninggalkan itu. Wajib meninggalkan muftir. Itu namanya muftir, sesuatu yang membatalkan puasa. Tapi dengan catatan, ya, melakukan muftir itu membatalkan puasa dengan catatan zakiran. Apa tadi artinya zakiran? Ingat, dia sadar kalau dia itu sedang puasa.
Dia sadar, saya lagi puasa, terus makan nasi, maka berarti puasanya batal. Artinya, kalau dia tidak ingat bahwa dia sedang puasa, tinggal batal. Ya, kalau lupa habis makan satu piring, baru ingat, oh, ternyata saya puasa. Ya, oh, berarti itu adalah rizkun minallah. Ya, kalau lagi puasa, tiba-tiba dari luar lagi panas-panas, karena biasanya masuk rumah langsung minum, dia lagi nggak sadar lagi puasa, masuk rumah langsung minum. Ya, tiba-tiba ada yang itu loh, kok kan puasa? Alhamdulillah. Ya, bukan innalillah, tapi alhamdulillah. Itu berarti rezeki dari Allah karena lupa. Ya, orang yang lupa itu tidak dicatat. Apapun yang dikerjakan oleh seorang hamba dalam keadaan lupa, maka dia tidak dicatat. Bahkan ketika kita melakukan satu amalan-amalan yang lain, ya, kalau kita lupa, maka nggak dianggap. Gitu. Jadi, tarku muqtirin dzakiran, seraya dia ingat bahwa dia itu puasa. Yang kedua, mukhtaran, meninggalkan dari perkara yang membatalkan puasa dalam keadaan kemauan sendiri. Mukhtaran itu artinya kemauan sendiri. Berarti kalau kita melakukan muftir, tapi karena dipaksa, maka berarti nggak batal puasanya. Tapi lihat-lihat juga yang maksa siapa. Kalau kalian disuruh makan, lagi puasa disuruh makan, nah dipaksa suruh makan, siapa yang maksa? Anak kecil. Anak kecil maksa. Oh dia maksa, adik saya masa-masa suruh puasa, makanya saya makan. Nah itu tetap batal. Ya. Contohnya yang dipaksa nggak batal puasanya apa? Contohnya lagi di perang, ini orang Israel, orang Palestina, ya dipaksa sama tentara Israel. Dan orang Palestina lagi puasa, tiba-tiba ada tentara Israel, dia maksa, kita harus makan. Ayo kamu harus makan, nggak boleh puasa. Ini kalau dia nggak mau makan, bakal dibunuh, bakal ditembak. Maka karena terpaksa dia makan. Nah, dalam keadaan semacam ini berarti puasanya tidak batal walaupun dia makan sekenyang-kenyangnya. Ya, karena yang mengancam ini betul-betul nih. Ya, kalau nggak diturutin bakal ditembak mati. Ancamannya nyawa. Tapi kalau yang maksa tadi anak kecil, ya dipaksa sama adiknya, ayo kakak harus batalin puasanya. Kalau nggak batalin, saya cubit nih. Jadi dicubit apa sakitnya kan? Maka ancaman semacam itu tidak berpengaruh. Baik, jadi tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa karena kemauan sendiri. Dan ghairu jahilin ma'dzurin. Ghairu jahilin ma'dzurin. Bukan karena tidak tahu. Artinya, kalau orang melakukan perbuatan yang membatalkan puasa, tapi karena tidak tahu. Karena nggak tahu hukumnya, nah, maka berarti nggak batal. Orang makan, lagi puasa dia merokok. Ya, rokok itu batal apa enggak? Batal. Tapi karena dia tidak tahu hukumnya, maka nggak batal. Tapi nggak tahu ini yang makdur, yang dimaafkan. Siapa contohnya orang bodoh yang dimaafkan? Orang nggak tahu, orang bodoh gara-gara baru masuk Islam. Siapa yang baru masuk Islam? Namanya apa? Mu'allaf. Ya. Ada mu'allaf, bukan mu'allaf tapi mu'allaf. Mu'allaf itu
artinya orang yang dilembutkan hatinya. Jadi orang yang baru Muslim, kenapa orang baru masuk Islam itu dinamakan mu'alaf? Karena orang baru masuk Islam itu imannya kan masih tipis, maka kita harus lembut sama mereka, harus sayang sama mereka, dikasih zakat, saya ngelakuin kesalahan juga, dimaklum, dimaafkan, gitu. Ya, ini contohnya orang mu'alaf, dia kan nggak tahu, belum belajar ilmu agama, belum banyak belajar ilmu agama. Jadi kalau dia tiba-tiba lagi puasa, kemudian dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, karena tidak tahu, maka tidak batal puasanya. Atau bodoh, nggak tahu, tapi karena di pelosok, nggak ada ustadz, nggak ada kiai, nggak ada orang yang ngajarin, di pedalaman, semua di pedalaman Irian Jaya, di hutan, ya, maka orang nggak tahu semacam itu, namanya ma'dzur. Ya, tapi kalau kalian di sini, ya, tiba-tiba dia pagi-pagi makan coklat, ya, alasannya, oh saya nggak tahu kalau ini dibatalkan, ya berarti bukan ma'dzur. Tapi kalau pagi-pagi ngopi nggak apa-apa, ya. Batal nggak pagi-pagi kopi? Nggak batal. Asal kopinya ditambah. Ditambah apa? Paste. Kopi paste. Nah, itu nggak apa-apa. Pagi-pagi aja WA mau kirim lagi ucapan selamat dengan kopi paste. Nah, itu nggak membatalkan puasa. Paham? Paham nggak? Ada nggak paham? Kopi paste, tahu kopi paste? Ini dengan HP. HP itu kan bisa di copy paste, di copy kemudian di paste. Sudah yang nggak paham kayaknya bisa paham. Masa copy paste nggak tahu. Baik, jadi ya boleh, ya, harus tidak boleh melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, kecuali bagi orang yang tidak tahu. Dan yang terakhir adalah shahid. Rukun puasa adalah orang yang berpuasa, ada orangnya. Kalau nggak ada orang yang berpuasa, ya puasanya juga tidak ada. Jadi tiga rukun puasa, niat, kemudian yang kedua adalah meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa, dan yang ketiga adalah orang yang berpuasa. Sudah jam 5:15. Ada yang mau baca sebelum ditunjuk? Pasti nggak ada. Ada. Silahkan. Baik, mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan.
Silakan. Beda dari tema, tapi masih puasa. Turuk, salat isyraq, apakah boleh di luar masjid atau di luar rumah atau harus di dalam rumah? Di masjid. Sholat itu boleh di mana saja. Yang penting jangan ya, jangan dilanggar atau langgar. Baik, sholat itu boleh di mana? Sholat isyraq itu boleh di mana saja. Mau di rumah boleh, mau di luar rumah boleh, mau di masjid boleh, mau di luar masjid juga boleh. Itu. Jadi nggak ada harus dilakukan di rumah atau di luar rumah, itu tidak ada. Tapi sebaik-baiknya sholat lakukan di masjid. Itu pun bagi laki-laki. Kalau perempuan sebaiknya di rumah. Atau sholat sunnah. Ketika kita melakukan sholat sunnah, umpama sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah, bagi kita laki-laki yang disunnahkan untuk ke sholat sunnah di rumah, kemudian baru sholat wajibnya di masjid. Jadi untuk sholat isyraq boleh di mana saja. Baik. Kalau kan mobil, karena kebiasaan mobil sama ya. Mobil itu membatalkan puasa apa tidak? Ya, maka jawabannya enggak batal. Asal mobilnya itu cukup ujung jari saja. Kalau sampai jari semuanya masuk, batal. Ya. Kalau hanya seujung jari saja, batas wajar, itu enggak apa-apa. Tapi kalau sampai ke dalam, maka batal. Begitupun istinsyak. Istinsyak itu kan sunnah. Kalau kalian butuh berkumur, terus kemudian membasuh hidung, itu masih tetap sunnah. Tapi jangan sampai ke dalam. Jadi harus berhati-hati, biasa saja. Kumur boleh, tapi biasa. Kalau kumurnya berlebihan, kemudian ada yang ketelan, maka batal puasanya. Tapi kalau nggak berlebihan, kita sudah hati-hati, pelan-pelan kumurnya. Tiba-tiba ada yang ketelan, juga tetap ada ketelan, maka nggak batal. Kalau sudah hati-hati. Jadi asal tidak ta'adda. Ta'adda itu artinya teledor. Teledor itu nggak hati-hati. Orang lagi puasa, udah tahu puasa, kumurnya kencang-kencang. Ya. Terus basuh hidungnya kencang-kencang sampai kemasukan. Itu namanya teledor. Nah, keteledoran itu mengakibatkan batal puasanya. Dan yang mengukur siapa? Diri kita sendiri. Makanya puasa itu ya latihan orang untuk jujur terhadap diri sendiri. Yang menentukan kita batal atau enggak siapa? Kita sendiri. Ketika kita kumur nih, kemudian ada yang masuk. Ya, kalau tadi hati-hati enggak. Ya, kalau kita tadi merasa enggak hati-hati, berarti batal. Otomatis ya, urusannya kita sama Allah. Orang lain kan nggak tahu puasa kita batal apa enggak. Ya. Yang dari tadi di kamar mandi minum 1 gelas juga nggak ada yang tahu kan. Gitu. Tapi kita urusannya dengan Allah. Maka puasa ini adalah melatih kejujuran. Subhanakallahumma wa bihamdika